Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan trader pemula bersama saya. Kali ini saya akan membahas emiten dengan kode BMSR Bintang Mitra Semesta Raya Tbk yang pada Jumat kemarin mengalami kenaikan 34% alias ARA. Ini jadi emiten yang menurut saya cukup menarik karena kalau dilihat candle-nya juga menarik. Nah, langsung saja untuk teman-teman pemula, seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Jadi, bagi pemula mungkin bisa menggunakan indikator super trend. Super trend ini lebih mudah dibandingkan dengan indikator lainnya karena sangat unik ya. Sangat unik. Kenapa sangat unik? Ini sangat mudah sekali. Belinya di waktu uh, garisnya dari merah berubah menjadi hijau dan jualnya di saat garisnya dari hijau menjadi merah. Oke, ini bisa dilihat. Dia untuk emiten ini sebelumnya sideways cukup lama dari bulan November 2020 sideways. Kemudian mulai naik di bulan Maret, puncaknya di bulan Juni, kemudian turun dan saat ini sudah dalam kondisi kalau di super trendnya menunjukkan tanda kenaikan. Nah, sesuai dengan penggunaan super trend, jadi di wilayah ini, di candle ini sebenarnya sudah bisa beli. Ini di tanggal 20 Agustus. Walaupun 4 hari kemudian dia turun berturut-turut, kemudian naik lagi, arah lagi. Nah, ini seperti yang disampaikan kemarin, jadi penggunaan super trend juga ada stop loss-nya untuk ini ya sebagai mitigasi kita kalau harganya ternyata tidak naik malah turun dan ini adalah sinyal palsu. Tapi ternyata kalau yang ini kita lihat super trend dia terus naik. Nah, kemudian untuk melengkapi super trend kita bisa melihat dari sisi volume. Jadi kalau misalkan ada kenaikan yang sangat tinggi di atas rata-rata 20 hari, kita bisa mengatakan itu sebagai konfirmasi. Jadi kenaikannya tinggi, volumenya tinggi, berarti memang sebuah tanda tren harga mungkin akan naik. Itu kalau dari volume. Kita juga bisa melengkapi dengan indikator-indikator yang lainnya, tapi untuk teman-teman pemula supaya nggak pusing, bisa mengacu pada super trend dan volume. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tertarik lagi untuk menggunakan indikator yang lain, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama menggunakan stokastik RSI. Saya pakai yang 14-14-33. Nah, ini kemarin di saat uh, di super trend sudah menunjukkan naik, sebenarnya satu hari sebelumnya dia sudah mengkonfirmasi adanya kenaikan. Nah, ini biasanya kalau stokastik RSI, kalau di seperti ini, kita akan masuk di garis ini ya. Ketika yang hijau di atas yang merah, kemudian sudah menembus garis 20, nah, itu satu tanda sinyal untuk masuk. Kemudian, kalau teman-teman tertarik juga, bisa menggunakan moving average 20, rata-rata 20. Jadi belinya itu ketika harga menembus moving average 20. Jadi di 20 Agustus kita sudah bisa beli. Jualnya kapan? Jualnya ketika harganya sudah menembus moving average 20. Tapi ini juga kita harus lengkapi dengan stop loss juga karena boleh jadi di hari itu di intraday-nya harganya bisa jadi naik kemudian tiba-tiba turun. Nah, kalau ini posisinya sudah naik, turun, tapi masih belum menembus MA20. Kemudian, kalau teman-teman tertarik lagi, kita juga bisa melengkapinya dengan bandar movement. Nah, bandar movement ini kita bisa menggunakan ini untuk mendeteksi apakah ada akumulasi dari top broker yang memang kelihatannya jadi pengemudi dari
BMSR ini. Kenapa saya bilang pengemudi? Karena harga saham itu perlu ada market maker-nya, penyedia likuiditas. Dia yang mengarahkan harga naik atau turun. Nah, ini diperlukan supaya harga sahamnya bisa berfluktuasi, bisa ada tren naiknya, dan ini memang biasanya ada di tiap emiten. Nah, kita bisa lihat di sini ada bandar movement-nya naik ya, naik. Nah, kemudian kita bisa cek lagi, ceknya di mana. Saya menggunakan ada dua di bandar movement, bandar volume dan net foreign buy atau sell. Bandar volumenya bisa dilihat yang menyebabkan kenaikan pada 20 Agustus dan pada kemarin 27 Agustus ternyata adalah top brokernya. Kalau saya duga di sini adalah market maker-nya. Jadi market maker kelihatannya berkepentingan untuk menaikkan harga karena tiap kali market maker-nya masuk, harganya naik, masuk lagi, harganya naik. Nah, pertanyaannya adalah apakah besok hari Senin harganya akan naik? Teman-teman harus lihat dulu, teman-teman trader pemula ya. Harus lihat dulu, terutama lihat di volume dan price action. Maksudnya price action gini, apakah harganya nanti naik di Senin? Naik berapa persen? Mungkin teman-teman bisa konfirmasi dulu, apakah kalau misalkan naiknya 5%, terus diiringi dengan kenaikan volume di atas moving average 20, itu bisa jadi sinyal buat teman-teman untuk ikut jump in. Nah, tapi kalau misalkan ternyata volumenya tidak banyak seperti yang ini ya, ini volumenya tidak banyak, nah ini bisa jadi pertanda. Mungkin lihat dulu ya, wait and see dulu. Wait and see harganya mau dibawa kemana. Nah, cuman balik lagi, untuk lebih mudahnya pakai super trend nggak apa-apa, tapi dilengkapi dengan stop loss. Jadi teman-teman sudah merancang, misalkan stop loss-nya di harga 121 nih, harga yang sini ya, yang paling bawah nih harganya 121. Bisa dilihat di sebelah sini. Nih ya. Kalau misalkan harganya menyentuh sini berarti ya stop loss gitu ya, dijual rugi. Tapi selama belum menyentuh, kita bisa hold atau teman-teman bisa menggunakan MA20. Kalau misalkan MA20-nya nggak menembus gitu ya, atau harga penutupannya masih di atas MA20, nah itu bisa bisa kita tetap hold. Tapi kalau misalkan sudah menembus, mungkin bisa dipertimbangkan untuk di cut loss. Bisa juga nanti teman-teman lihat di bandar volumenya ya. Kalau misalkan punya aplikasinya, lihat di bandar volume, apakah bandarnya masuk lagi, tandai dengan warna-warna hijau ini ya. Kalau masuk lagi, ada kemungkinan harganya akan terus naik ke atas. Tapi yang paling mudah adalah kalau teman-teman nggak punya aplikasi ini, lihat di volumenya. Apakah volumenya cukup tinggi, ramai, atau malah sepi ya? Kalau sepi mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Dan jangan lupa disesuaikan dengan likuiditas dari ini ya, BMSR sendiri. Kalau misalkan likuiditas dari BMSR ini sedikit, maka teman-teman perlu untuk mempertimbangkan size-nya. Nah, di sini kalau kita lihat kemarin itu valuasinya 4,8 miliar. Jadi kemungkinan ya teman-teman nggak bisa menggunakan modal sebesar ini ya. Kalau misalkan menggunakan modal sebesar ini berarti teman-teman jadi market maker-nya nih yang menggerakkan harga. Nah, cuma kalau misalkan nggak besar, ini bisa masuk di sini. Nah, kalau saya lihat di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, harganya nggak begitu loncat-loncat. Jadi kalau mau keluar juga gampang, tapi dilihat dengan jumlah lot yang kecil, berarti kalau misalkan jumlah modal yang masuk besar, ini gampang banget naik ke atas. Oke, untuk teman-teman pemula, nah kalau misalkan nggak punya aplikasinya, bisa pakai Yahoo Finance. Ketik saja bmsr.tk ya, kemudian klik di chart.
Nah, ini juga bisa dilihat di sini ya. Nah, ini juga kalau Yahoo enaknya itu kita pakai volume profile nih. Jadi bisa tahu kira-kira di kurun waktu ini uh, paling banyak tuh orang-orang beli di harga berapa. Nah, kalau dilihat dari volume profile ini dari 29 bulan 7 sampai dengan sekarang, Jumat kemarin, ini paling banyak di area sini ya. Nih volumenya. Nih, ini mulai sini nih banyak nih volumenya. Nah, berarti rata-rata kita dengan rata-rata kebanyakan orang kalau nanti beli di harga 208 ya masih inilah bedanya nggak ratusan persen ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah uh, ini posisinya kita tuh ada di mana sih? Jangan sampai kita beli di pucuk gitu ya. Kalau beli di pucuk, wah gawat. Nah, kalau kita lihat secara tren, memang harga paling tingginya pernah di harga 360-an ya. Ini 208, berarti masih ada potensi belum dipucuk, masih ada potensi kira-kira 70%-an. Tapi sekaligus kita juga punya resiko di sini kalau misalkan turun sampai jauh ke bawah sampai 53, turunnya juga 74%. Ya, tapi ya itulah ada resiko, ada potensi perlu dipertimbangkan. Cuma kalau kita lihat posisinya memang masih masih bukan di atas ya, sehingga potensinya juga masih ada. Tapi balik lagi, ini adalah uang teman-teman sendiri, hati-hati penggunaannya, disesuaikan dengan kemampuan kita, jangan sampai kita all in di BMSR walaupun teman-teman merasa, wah ada potensi yang besar nih, tapi jangan lupa ada potensi rugi yang juga besar, kita bisa lihat di sini. Sini ya, pernah naik, ini optimis banget orang-orang, ya kan? Ini juga ditandai dengan super trend, tapi turunnya juga cepat nih. Ketika di hold oleh bursa, di suspend, keesokannya dia terus turun. Gitu ya. Walaupun kalau kita misalkan beli di bawah, tetap masih untung sih kalau dijual di sini. Cuma ya ini pergerakan harganya sangat cepat sekali, gitu ya. Jadi memang ada risiko juga. Ini jangan lupa nih. Di setiap ada kenaikan yang tajam, ada penurunan yang tajam juga. Apakah ini juga lihat kenaikan yang tajam, ada penurunan yang tajam. Nah, apakah ini juga akan naik secara tajam? Kita tidak tahu, tapi kita menggunakan indikator saja sebagai acuan kita dalam trading. Oke, demikian teman-teman video saya kali ini. Saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, tonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.